Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Mei dalam Aku dan Dunia. Video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul pocong. Hantu pocong adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan tahyul orang Indonesia. Hantu ini berupa mayat yang terbungkus kain kafan. Mitos mengatakan bahwa kemunculan hantu pocong mengindikasikan bahwa mereka meminta pertolongan dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jiwa mereka bisa lepas. Wujud hantu pocong digambarkan memiliki wajah yang hitam dan mata yang merah. Ada pula yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berongga. Mitos tentang adanya hantu pocong ini awalnya menyebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Penggambaran hantu ini sesuai dengan mayat seorang Muslim ketika dikuburkan. Kisah-kisah misteri tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Hantu pocong juga sering digunakan dalam cerita atau film horor Indonesia. Mitos mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematiannya, mayat akan bangkit dan meminta ikatan kafannya dilepas agar bisa bebas dari dunia ini. Kemunculan ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini akan menjelma menjadi sosok makhluk-makhluk kecil. Sosok-sosok tersebut akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, lalu mulai membentuk wujud pocong yang akan mulai menghantui warga di sekitarnya. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat-lompat, karena kain kafan yang membungkus seluruh tubuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pocong dapat melayang. Rumor-rumor mistis yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat mengatakan banyak hal tentang hantu pocong. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Pocong dijadikan penglaris. Pernahkah kamu mendengar tentang rumah makan yang menggunakan penglaris agar ramai dikunjungi orang? Biasanya, rumah makan ini memiliki sejumlah keanehan tertentu. Salah satunya adalah makanan yang dihidangkan hanya akan terasa enak jika dimakan di tempatnya. Jika dibawa ke rumah, rasanya akan jauh berbeda. Hantu pocong dikatakan merupakan salah satu jin yang berfungsi sebagai penglaris di tempat-tempat tertentu. 2. Jangan menatap matanya. Mata hantu pocong selalu digambarkan dengan mengerikan, seperti berwarna merah menyala atau tidak memiliki bola mata, atau ditutup dengan kapas. Menurut mitos, jika sampai kamu bertemu dengan hantu pocong, kamu tidak boleh menatap langsung matanya. Kalau sampai menatap matanya, tubuhmu akan kaku sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. 3. Tidak hanya bisa meloncat. Meski digambarkan bergerak dengan meloncat-loncat karena kakinya terbungkus kain kafan, pocong ternyata juga digambarkan bergerak dengan macam-macam cara. Pocong juga digambarkan bergerak dengan cara melayang atau terbang, atau kadang-kadang juga menghilang dan tahu-tahu sudah ada di hadapan seseorang. Katanya, kalau kamu mau kabur dari kejaran pocong, kamu harus berlari dengan sangat cepat dengan arah zigzag. 4. Tidak muncul di keramaian. Hantu pocong dikenal hanya muncul ketika seseorang sedang sendirian. Jika ada banyak orang, maka hantu ini tidak akan menampakkan diri. Kalau kamu sedang di tempat angker, pastikan kamu tidak sendirian. Menurut cerita, wujud pocong memiliki wajah gosong dengan mata merah menyala. Versi lain menyatakan, pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan
pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kuburnya ditutup. Meskipun di film-film pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat, mitos tentang pocong malah menyatakan pocong bergerak melayang-layang. Hal ini bisa dimaklumi, sebab di film-film pemeran pocong tidak bisa menggerakkan kakinya, sehingga berjalannya harus melompat-lompat. Keadaan ini pula yang menimbulkan suatu pernyataan yang biasa dipakai untuk membedakan pocong asli dan pocong palsu di masyarakat. Kepercayaan akan adanya hantu pocong hanya berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi Muslim, umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini. Di berbagai daerah di Indonesia, ada beberapa versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah pocong plastik, yang konon pernah menggegerkan warga Jakarta. Cerita tentang pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh pacarnya. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita itu terus mengucurkan darah, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita ini ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Lain cerita di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ada versi penggambaran pocong dengan menaiki delman. Penduduk Sidoarjo menyebutnya sebagai andong pocong. Kisah yang disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Ada pula yang mempercayai bahwa hantu ini merupakan perwujudan ilmu gaib. Sedangkan pocong merah atau pocong dendam bisa dibilang varian pocong yang paling ditakuti karena reputasinya yang tidak terduga dan agresif. Dikatakan pocong merah lahir dari seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian yang tidak menyenangkan, membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Warna merah pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam kesumat yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematian. Dari semua varian pocong, pocong merah diyakini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi. Karena sifatnya yang ganas dan berbahaya, banyak orang jika berpapasan atau bertemu dengan pocong merah akan menghindar, bahkan lari bila merasakan kedatangan mereka. Penduduk setempat percaya pocong merah adalah atasan atau pemimpin dari pocong. Tidak ada penangkal yang jelas, terkecuali berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.